Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, hujan deras, enaknya ngapain ini Pak? Nah, melungker enak ya Pak ya. Tapi waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu justru ketika turun hujan. Apalagi ini duduk di majelis ilmu. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang sholat hajat, ya, tentang sholat hajat. Terakhir kemarin kita membahas sholat tasbih nomor 14 itu ya. Nah sekarang berarti nomor yang ke-15 ya. Emang agak miring ini ya? Ya, ininya mungkin ya, apa namanya, layarnya diarahkan ke sana, nanti lurus. Ya, nggak apa-apa sih miring, ya, asalkan orangnya nggak miring. Ya, diarahkan ke jamaah. Oh ya gitu, itu sip, pas. Nah ini baru cocoknya. Baik, kita bacakan dulu kitab takribnya, kemudian nanti dalil-dalilnya. Namun sebelum kita bacakan kitab takrib, mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, khususnya para ulama madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila ruh al-imam asy-Syafi'i wal imam an-Nawawi wal imam Taqiyuddin al-Husni wal imam Abu Syuja' ghafarallahu dhunubahum wa satara 'uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Ada siapa ini yang membacakan? Sekalian nanti bacakan hadisnya ya. Hadis tentang sholat hajat ya. Kitab takribnya dibaca dulu ya, tolaban lil barokah, kemudian nanti baru hadisnya. Ya, silakan. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wassalawatul masnunatu khamsun al-'aidani wal musafani wal istisqa'u was-sunanut tabi'atu lil fara'idi 17 rak'atan al-maghrib wa arba'u qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'u qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa thalathu ba'da al-'isha'i yutiru bi wahidatin minhunna
Ya. وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. Ya, langsung ke hadisnya. Hadis tentang sholat hajat. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu hajatun ila Allah ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsin al-wudu'a thumma liyusalli rak'atayn thumma Liyuthni ala Allah azza wa jalla wa liyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamati min kulli min kulli ismin la tad'u li dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan laka illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Thumma yas'alu min amri dunya wal akhirati ma syaa fa innahu yuqaddar. Ya. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa dha'afahu. Oke, baik, terima kasih. Baik jamaah Bapak-bapak yang berkat Allah Subhanahu wa taala, salat hajat itu hadisnya itu yang meriwayatkan kata para ulama hanya 2 ahli hadis. Satu Imam Ibnu Majah, 2 Imam At-Tirmidzi. Nah ini Sunan At-Tirmidzi berarti di Masjid Baitul Lahir. Sudah dibahas ini ya hadis ini ya. Ya, salat hajat. Walaupun nanti Imam At-Tirmidzi itu dalam kitab Sunan At-Tirmidzi menyebutkan ini hadisnya bermasalah. Bermasalah itu ya maksudnya ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif, bahkan ada yang bilang sahih juga. Berarti diperdebatkan tentang status hadisnya. Nah, nanti kita sebutkan perkataan Imam At-Tirmidzi. Ini hadis berasal dari sahabat siapa namanya? Abdullah bin Abi Aufa. Beliau seorang sahabat yang dulu tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW sampai Nabi meninggal, Pak. Berarti kurang lebih di Madinah berapa tahun? Ya 10 atau 11 tahun ya, 10 tahunan lah. Nah setelah Nabi wafat, Abdullah ibnu Abi Aufa ini beliau pindah ke Kufah, ya di daerah Kufah, pindah di sana dan menetap di sana sampai beliau meninggal. Nah beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi waktu itu yang mendengar adalah siapa? Abdullah bin Abu Aufa ini, ya. Dan hanya beliau, Pak. Dalam hadis Ibnu Majah sama At-Tirmidzi itu hanya beliau yang tahu hadis ini. Hadis tentang sholat hajat. Makanya nanti status hadisnya itu diperdebatkan gitu, karena nggak kuat istilahnya gitu. Coba kalau yang dengar itu banyak sahabat. Ini sahabat ini dengar, sahabat ini dengar, sahabat ini pernah dengar Nabi begitu. Pasti akan menyebarkan hadis itu ke yang lainnya jadi mutawatir istilahnya. Nah ini gara-gara hadisnya hanya satu sahabat yang mendengar, maka nanti diperdebatkan hukumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala." Siapa yang memiliki hajat kepada Allah, pengen sesuatu, Pak. Ya Allah, pengen apa? Pengen punya anak yang soleh-soleha, ya Allah. Ya Allah, pengen punya rumah, punya mobil, pengen punya usaha yang lancar, ya Allah. Itu hajat namanya ya, hajat kepada Allah. Au ila ahadin min bani Adam, atau ada keperluan dari manusia yang lainnya, min bani Adam, dari anak Adam. Maksudnya orang-orang, tetangga atau saudara, pokoknya punya keinginan sesuatu.
Maka kemudian kata Nabi, pokoknya siapa yang punya hajat, falyatawaddo falyuhsin alwudu'a. Apa perintah Nabi? Disuruh wudu, tapi wudunya yang sempurna, Pak. Yuhsin ini di sini maksudnya adalah wudu yang rukunnya terpenuhi, sunnahnya juga terpenuhi. Ya, karena yuhsin itu sebaik-baiknya melakukan wudu dengan sempurna, gitu. Semua rukun dan sunnahnya dilakukan. Ya. Dulu kita pas bab toharo kan sudah bahas. Masih ingat gak ini pelajaran bab toharo ini? Nah, insya Allah lupa semua, Pak ya. Insya Allah. Ya. Rukun wudu ada berapa waktu itu? Ada 6 ya, mazhab Syafi'i ada 6. Kemudian nanti sisanya yang kurang lebih, kalau Imam Abu Suja bilangnya 10 di kitab Takrib. Tapi ulama Syafi'i yang lain mengatakan bisa sampai 15-an lebih. Kifayatul Akhyar itu nyebutin banyak, sampai 17 atau 18 poin tentang sunnah wudu. Nah itu kalau dilakukan semua namanya yuhsin al-wudu, gitu. Menyempurnakan wudu. Terus kata Nabi, Pak, setelah wudunya sempurna, tsummal yusalli rakaataini. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Nabi ngasih tahu nggak nama sholatnya di sini? Nggak ada kan? Nggak dikasih nama kan? Kalau sholat duha, Nabi ngasih nama nggak? Ngasih. Kalau sholat witir, Nabi ngasih nama nggak? Ngasih. Pokoknya sholat yang ada namanya dari Nabi itu nanti kata para ulama dia harus takyin. Kalau pas sholat itu harus nyebutin namanya. Saya niat sholat tahajud itu harus disebutin. Saya niat sholat witir itu harus disebutin, Mbak. Namanya takyin. Tapi kalau sholat yang tadi awalnya itu tidak disebutkan namanya oleh Nabi SAW, maka itu nanti termasuk sholat yang boleh tanpa menyebutkan namanya. Misalnya, ini kan namanya sholat hajat nanti kan disebut oleh para ulama kan ya. Tapi pas sholat itu, Pak, niatnya nggak harus nyebut hajat. Yang penting sholat 2 rakaat gitu. Boleh, ya. Tapi lebih afdolnya, nah ini afdolnya tetap menyebutkan nama sholatnya, yaitu sholat hajat 2 rakaat nih kata Nabi SAW. Setelah 2 rakaat sholat, Pak, ini kan kita minta hajat ya, minta dikabulkan ya. Pengen apa, Pak? Pengen apa? Sebutin aja. Insya Allah nanti dikabulin Allah, amin ya. Pokoknya sebutkan dalam hati ya. Nanti sholat wudu sempurna, misalnya pengen sholat hajat, terus sholat 2 rakaat, niatnya tadi sholat hajat. Jangan lupa ini, setelah sholat, tsummal yuthni 'ala Allahi azza wajal, berdoa dengan mengawali memuji Allah. Yuthni itu athana itu loh, athna yuthni. Jadi ya seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naim, itu namanya pujian kepada Allah. Itu kan adab doa begitu. Terus jangan lupa ini, wal yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah terus bersolawat. Itu adab berdoa juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian kata Nabi ini, Pak, kalau pengen hajatnya kabul, Pak, ini doa ini dibaca, Pak. Ini manjur loh, Nabi loh, Pak, yang ngajarin, Pak. Ya. Bukan ulama, bukan orang biasa yang mengajari doa ini. Nabi langsung yang ngajarin, insya Allah nanti hajatnya itu dikabulkan Allah. Ini kita baca ya. Kalau bisa dihafalin ini atau dicatat. La ilaha illallahul halimul karim. Ini kita baca setelah tadi memuji Allah dan membaca sholawat ya. Ya, diawali dengan memuji Allah dan sholawat, baru baca ini. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Ya, ada yang hafal nggak ini? Nah, kalau nggak hafal nanti dicatat saja, nanti bisa dibaca pas berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini luar biasa nih, Pak.
pujian kepada Allah, terus minta sesuatu, diampuni dosa, dihilangkan kesulitan, ya, dikasih jalan keluar, hajatnya minta dikabulkan. Illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Setelah itu Anda sebutkan hajatnya ini. Karena Nabi mengatakan tsumma yas'al, kemudian meminta baik perkara dunia maupun akhirat boleh. Ya, perkara dunia itu minta rumah, minta mobil, minta istri yang belum nikah ya, minta istri, minta keturunan yang soleh-soleha, minta cepat lunas hutangnya, itu perkara dunia. Perkara akhirat boleh. Nah, pokoknya perkara dunia dan akhirat boleh. Masya apa yang dia inginkan. Fa innahu yuqaddar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang dia minta itu nanti insya Allah akan ditakdirkan bagi dia. Nah, cuma Pak, yang warnanya merah ini Pak, di Sunan At-Tirmidzi nggak ada ya. Ya, di Sunan At-Tirmidzi itu sampai sini doang, sampai ya arhamar rahimin. Yang merah ini adalah di kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, di kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, tolong ini yang di garis bawah ini ditulis atau dihafalkan. Nanti kita praktekkan di rumah, sholat hajat 2 rakaat, terus berdoa dengan doa ini. Insya Allah kabul Pak ya. Ya, sudah pernah sholat hajat? Nah, yang belum nanti diamalkan. Insya Allah makbul. Nah, setelah saya baca-baca dalam beberapa kitab hadis itu disebutkan begini. Tadi kan hadis tentang sholat hajat itu ada 2 ahli hadis ya yang menyebutkan. Satu siapa? Imam Ibnu Majah, 2 Imam At-Tirmidzi. Imam Ibnu Majah itu siapa Pak? Beliau tahun berapa wafatnya? 273. Ya. Kalau Imam Bukhari kan 256, Imam Muslim 261, Imam Ibnu Majah itu 273. Ya. Nanti baru Abu Dawud 275, At-Tirmidzi baru 279. Yang terakhir itu Nasai 303. Ya. Lupa ya. Dulu pernah disampaikan di sini ya. Nah, untuk Imam Ibnu Majah dalam sunannya itu nomor hadisnya 1384, kalau Sunan Tirmidzi nomor 479. Berarti sudah dibahas di sini ya. Nah, sudah. Ini Pak yang unik Pak, komentarnya Imam Tirmidzi terhadap hadis tadi. Pasti waktu itu pas ngaji sama Pak Yai Jamal, pasti hadisnya itu dibaca lengkap dan ada komentar ini pasti. Biasanya siapa yang bacain hadis di sini siapa biasanya? Saya Pak juga? Atau gantian ya? Oh gantian ya, oke. Ada kalimat ini Pak di hadis atau di kitabnya Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi itu. Kata beliau, hadza haditsun gharibun. Ini hadis gharib. Hadis gharib itu apa? Gharib itu kalau dalam ilmu hadis maksudnya hadis yang jalurnya cuma satu. Itu namanya gharib. Saya Pak sama Sakan pasti tahu. Dalam dunia ilmu hadis itu nanti ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Kalau masyhur itu berarti 3 jalur lebih. Kalau masyhur, sahabat ini ngelewatin, sahabat ini ngelewatin, sahabat ini ngelewatin, jadinya 3 jalur nanti. Tapi kalau cuma 2 jalur, namanya aziz, namanya hadis aziz gitu. Nanti kalau 1 jalur, namanya gharib. Kenapa 1 jalur Pak? Sholat hajat itu. Karena tadi sahabatnya siapa yang ngeliatin? Abdullah bin Abi Aufa saja yang meriwayatkan. Makanya kata Imam Tirmidzi ini hadisnya itu gharib. Nah, wa fi isnadihi maqal. Tentang sanad hadis ini itu banyak komentar ulama. Maqal itu komentar. Berarti kalau banyak komentar itu yang diperdebatkan statusnya. Dan kata Imam Tirmidzi ada perawi yang beliau itu didhaifkan oleh para ulama, namanya Faid bin Abdurrahman. Beliau ini urutan keberapa Pak? Dari Imam Tirmidzi ke Rasulullah itu butuh berapa orang sanadnya? Nah ini pentingnya sanad ya. Kadang-kadang jalurnya itu panjang. Kita baca ya. 1 hadatsana itu berarti saya telah meriwayatkan kepada kami Ali bin
Isa bin Yazid al-Baghdadi. 1, catat 1. 2 Abdullah bin Bakar. 3 Abdullah bin Munir. 4 Abdullah bin Bakar. Berarti ini perawi yang nomor 5. Faid bin Abdurrahman yang kelima. Baru sahabat Abdullah bin Abu Aufa. Jadi berapa? 7 ya. Bayangin Pak, untuk dapat hadis ini Pak, dulu Imam Tirmidzi itu harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generasi, 7 perawi istilahnya. Itu yang disebut dengan mata rantai sanad. Nyambung kan sanadnya ke Rasulullah. Nah, karena hadis itu harus nyambung sanadnya. Kalau nggak nyambung ya terputus, nanti hadisnya jadi palsu karena ada yang memasukkan. Tapi minimal ini hadisnya itu nyambung terus. Nyambung terus dari Imam Tirmidzi. Tadi Imam Tirmidzi tahun berapa wafatnya? 279. Nabi kita tahun 11 Hijriah. Jauh nggak 11 ke 279? Itu butuh 7 orang tadi, 7 perawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa 7 Pak? 6 ya? Oh salah ngitung tadi ya? 6 berarti ya? 6, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 6 ya. Jadi Abdullah bin Abi Aufa perawi yang nomor 6, sahabat Nabi SAW. Perawi yang dipermasalahkan adalah yang nomor 5 ini ya, Faid bin Abdurrahman itu beberapa ulama mengatakan dia dhaif gitu. Nah, makanya statusnya menjadi dhaif. Tapi yang unik, walaupun dhaif Pak, para ulama 4 mazhab itu sepakat sholat hajat itu disyariatkan dan hukumnya sunnah. Ini bukti Pak bahwa hadis dhaif itu tidak dibuang. Banyak orang zaman sekarang tuh kalau dengar kalimat hadisnya dhaif itu jadi dibuang sama dia. Kalau dhaif itu tidak diamalkan biasanya gitu kan ya. Maunya yang sahih saja itu, orang-orang zaman sekarang itu. Padahal dalam dunia ilmu hadis status sahih hasan dhaif itu hanya dhaif dari segi sanad saja. Kalau matan belum tentu dhaif Pak. Bisa jadi perawi tadi itu nggak bohong sebenarnya, cuma dia mungkin hafalannya lemah dan sebagainya, makanya dia katakan hadis dhaif. Jadi belum tentu hadisnya itu palsu, enggak. Sanadnya tetap nyambung. Nah, makanya ini saya temukan ittafaqo al-fuqaha'u. Apa artinya? Ittafaqo, telah sepakat, Pak. Hampir-hampir ijma'. Al-fuqaha'u, para ahli fikih, tentunya 4 mazhab, ala anna sholatal hajati, sesungguhnya sholat hajat mustahabatun, hukumnya sunnah. Mustahabah itu hukumnya sunnah. Jadi sepakat 4 mazhab. Padahal hadisnya dhaif begitu. Ya, ini bukti bahwa hadis itu tidak dibuang. Ini menurut ulama 4 mazhab. Kalau untuk mazhab Syafi'i sendiri, saya nyari kemana-mana itu ya di kitabnya itu, nemunya di 2, 3, ada 3 kitab. Pertama Al-Majmu'. Di kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi tidak menyebutkan hukumnya. Beliau hanya bilang, karena beliau nyebutin ada 10 poin itu Pak. Yang keenam, fi sholatil hajjah an ibni Aufa radhiyallahu anhu. Tentang sholat hajat itu ada hadisnya dari Ibnu Abi Aufa tadi itu. Nah, beliau tidak nyebutin hukumnya. Pokoknya ada hadis tentang sholat hajat gitu doang, kata Imam Nawawi rahimahullah. Di kitab yang lain Pak, namanya kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini kitabnya Syekh Abdullah dari Yaman. Nah, Pak Abdullah ini ya. Syekh Abdullah dari Yaman, ulama Yaman. Beliau mengarang kitab namanya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang nanti disyarah oleh ulama setelahnya, namanya Syekh Said, jadi kitab Bushrul Karim Pak. Pernah dengar kitab fikih madzhab Syafi'i namanya Bushrul Karim? Pernah ya, barusan ya. Bushrul Karim itu Pak, itu kitab yang sebenarnya kitab fikih madzhab Syafi'i, saya baru tahu itu gara-garanya begini. Waktu istri saya lahiran, anak pertama, lahiran,
bapak mertua itu dulu dapat ijazah ya, Kiai Haji Fatur Rahman dapat ijazah dari Kiai siapa namanya lupa. Yang At-Taqwa itu Kiai Nur Ali, ya Allah ya. Kiai Nur Ali katanya kalau bayi lahir jangan lupa setiap hari Rabu selama 40 kali dicukur rambutnya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Sekarang juga ya. Enggak, ini saya serius ini, serius. Bentar-bentar dijebak. Enggak, serius ini Pak. Biasanya kiai-kiai di kampung, kiai-kiai di desa itu nganjurin gitu. Kalau kita punya anak baru lahir, setelah 7 hari itu kan dicukur. Itu dicukur selama 40 kali. Setiap Rabu tapi. Dan itu saya praktekkan Pak. Ya, pokoknya saya samina wa atona saja lah disuruh bapak mertua dan ada syaratnya ke Kiai Nur Ali itu. Jadi nanti kalau punya cucu atau punya anak cukur tiap Rabu Pak. Boleh pagi, siang, malam, yang penting hari Rabu ya. Selama berapa kali? 40. Berarti berapa minggu itu? Berapa bulan kira-kira? 10 bulanan ya kurang lebih. Iya 10 bulan tuh saya tiap Rabu Pak nyukur terus. Saya pakai kerokan waktu itu. Kerokan, ya itu kerokan kumis itu. Dikerok setiap hari Rabu. Kata Kiai Nur Ali, bayi yang dicukur 40 kali itu insya Allah nanti jadi orang yang alim, cerdas. Kata beliau Kiai Nur Ali itu insya Allah cerdas, insya Allah termasuk anak yang diberikan pemahaman yang lebih. Itu saya cari Pak. Biasanya kan kalau kiai bilang kayak gitu tuh kan biasanya ada kitabnya kan ya. Saya cari-cari ini kitabnya apa ya. Ternyata nemunya saya di kitab sarah kitab ini Pak. Sarah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrumiyah. Nanti saya Pak cari saja, download nama kitabnya Bushrol Karim. Itu fikih Syafi'i enak itu. Dia kayak takrib tapi disarah gitu ya. Bushrol Karim. Di situ baru saya nemu pendapat tadi yang disebutkan Kiai Nur Ali itu, bahwa para ulama zaman dahulu menyebutkan, dan ini mujarab kata beliau. Mujarab itu apa ya? Ya pengalaman pribadi para ulama gitu. Bukan hadis sebenarnya Pak, bukan hadis ya. Mujarab itu pengalaman ulama. Kalau ada bayi lahir dicukur 40 kali, maka insya Allah bayi ini jadi orang yang cerdas nanti gitu. Nah, silakan kalau mau diamalkan. Itu ada ijazah dari Kiai Nur Ali dan kitabnya ketemu, sudah saya carikan, ada. Nah, balik lagi tentang apa tadi, salat hajat ya. Di kitab ini disebutkan wa yustahabu dan disunahkan terus wal hajatu dan salat hajat. Berarti secara mazhab Syafi'i salat hajat itu ada. Legal misalnya ada. Di kitab yang lain namanya kitab Nihayatuz Zain. Ayo, kitabnya siapa ini? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ingat ya Pak ya, mazhab Syafi'i itu punya 2 imam yang namanya sama-sama Nawawi. Yang satu Imam Nawawi, yang satu Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang pengarang kitab Al-Majmu', Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, beliau ulama dari mana? Damaskus, ya Syria, Damaskus. Nah, kalau yang kedua namanya Syekh Nawawi, itu ulama kita di Indonesia, dari Banten. Ada orang Banten sini? Ya. Desa Tanara, ada nggak di sana? Ada namanya Desa Tanara di Banten itu. Syekh Nawawi lahir di Tanara, Banten. Beliau ulama besar yang dihormati seluruh dunia. Beliau dulu pengajar di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kitab Kasyifatus Saja, sarah kitab Safinah. Kasyifatus Saja itu sarahnya lebih tebal. Kalau Safinah kan tipis. Nah, dan beliau punya kitab ini Pak. Nah, namanya Nihayatuz Zain, fikih Syafi'i juga. Beliau menyebutkan wa minhu, dan di antara sholat sunnah, sholatul hajati adalah sholat hajat, dan seterusnya. Nah, ini nyarinya susah loh Pak ya. Jangan dikira kayak gini gampang loh ya. Harus nyari kitab fikih Syafi'i, terus mana bab sholat hajat ini ya. Alhamdulillah ketemu ya. Nah, kenapa saya mencarikan qaul ulama seperti ini? Ya agar satu, kita jadi yakin, oh ternyata ada kok pendapat yang mensunahkan sholat hajat, itu satu. Yang kedua, ini jadi kajian ilmiah, enggak asal-asalan nyebutin pendapat ulama, tapi ada rujukannya itu, ada kitabnya, maka lebih berkah, kayak gitu ya. Nah, dan yang ketiga tadi tambahan wawasan.
ternyata di kitab ini ada, di kitab ini ada gitu. Ya, Nihayatuz Zain karya Imam Syekh Nawawi. Terakhir, tentang tata caranya, Pak. Ternyata, Pak, ada yang bilang 2 rakaat, bahkan nanti ada yang bilang sampai 12. Ini saya sebutkan dulu. Yang pertama, pendapat dari madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sholat hajat itu 2 rakaat saja. Karena tadi di hadisnya Nabi bilang apa? Tsummal yusalli raka'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Jadi, ya sholat hajat nggak boleh banyak-banyak, 2 rakaat saja gitu. Ini menurut pendapat siapa? Madhab Maliki, madhabnya Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Hambali itu yang di Saudi Imam Ahmad bin Hambal, yang sekarang madhab Hambali di Saudi. Ya. 3 madhab ini bilang sepakat 2 saja lah, ya. Nggak usah banyak-banyak karena memang hadisnya begitu. Tapi Pak, pendapat kedua ini madhab Hanafi bilangnya 4, dan mereka juga punya hadisnya, Pak. Punya sanad hadis tentang sholat hajat 4 rakaat. Kalau Hanafi di mana, Pak, sekarang? Kebanyakan di mana? Di India, di Pakistan dan sekitarnya lah. Nah, di sana itu madhabnya Hanafi. Fatwa madhab Hanafi mengatakan sholat hajat 4 rakaat. Saya temukan dalam kitabnya Imam Ibnu Abidin atau Imam Ibnu Abdin. Ada yang bilang begitu, Ibnu Abidin atau Ibnu Abdin sama. Nama kitabnya Raddul Muhtar. Raddul Muhtar nama kitabnya. Kata beliau, sesungguhnya sholat hajat itu 4 rakaat ba'dal isya, 4 rakaat setelah isya. Jadi beliau menganjurkan dikerjakannya itu malam untuk sholat hajat. Sebenarnya boleh siang, sebenarnya boleh, tapi dianjurkan malam 4 rakaat. Karena ada hadis menyebutkan di rakaat pertama sebaiknya membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan ayat kursi 3 kali. Nah, rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi 3 kali, salasan 3 kali. Wa fi kulli minas salas al-baqiyah yaqra al-Fatihah wal Ikhlas wal Muawwadzatain maratan. Adapun rakaat kedua, 3 dan 4 bacanya bukan ayat kursi 3 kali, tapi surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Catat, tapi ini mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Tadi rakaat pertama apa? Fatihah sama ayat kursi 3 kali. Rakaat kedua 3, 4 sama. Fatihah, kulhu, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Paham? 1 kali, 1 kali, 1 kali. Rakaat kedua 3, 4 sama. Nah, setelah itu kata beliau, hadisnya itu menyebutkan siapa yang sholat 4 rakaat ini yang dengan niat sholat hajat itu pahalanya seperti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wa qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami, berarti guru mazhab Hanafi ya. Sholaina hadhihi shalah, kami sudah praktek sholat ini, fakudiyat hawaijuna, dan semua hajat kami dikabulkan. Masya Allah. Nah ini Pak, kalau pengen hajatnya dikabulin, coba ini praktekkan. Tapi kalau yang versi Hanafi 4 rakaat dengan ketentuan tadi, rakaat pertama Fatihah sama ayat kursi 3 kali, rakaat kedua 3, 4 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sama ketentuannya seperti sholat yang lainnya, boleh 2 salam, boleh langsung 4, sama ya. Tapi afdolnya tetap 2. Oke. Ini sanadnya nyambung ke mazhab Hanafi. Kata beliau, kata Imam Ibnu Abdin, guru-guru kami, berarti guru besar mazhab Hanafi, sholaina hadhihi shalah, kami sudah mempraktekkan sholat ini, berarti sholat hajat tadi itu yang 4 rakaat. Fakudiyat hawaijuna, semua hajat kami dikabulkan. Masya Allah. Nah, pengen apa Pak? Sholat hajat ya. Tapi jangan pengen yang aneh-aneh ya. Ya sesuatu yang kita mampu lah istilahnya gitu. Ya pokoknya berusaha saja berdoa dengan sholat. Ini pendapat siapa? Mazhab Hanafi. Yang ketiga, ini Pak Imam Ghazali Pak, di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Nah, ini alhamdulillah kita ngaji ini kitabnya banyak di sini. Kitab hadisnya kita sebutin, fikihnya kita sebutin, kitab tasawufnya kita sebutin semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah nih kajian kita. Imam Ghazali bilang sholat hajat itu 12 rakaat.
Kenapa? Kata beliau ini dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1, Pak Yai Jamal juga ada kajiannya ya di Arafah ya. Nah, di jilid 1 halaman 206 itu Imam Ghazali mengatakan begini. Sholatul hajati faman dhaqa alaihi al-amru wa masatu hajatun fi sholahi dinihi wa dunyahu ila amrin ta'adzara alaihi falyusalli hadhihi shalah. Siapa yang punya kesulitan pekerjaan, kesulitan rezeki, kesulitan macam-macam masalah keluarga atau apa sajalah, masalah dunia atau masalah apa saja, falyusalli hadhihi shalah, maka hendaklah salat hajat. Faqad ruwiya. Nah, telah diriwayatkan. Ini berarti sanadnya Imam Ghazali ini, Pak. Telah diriwayatkan dari Wahib bin Al-Walid annahu qol. Sesungguhnya termasuk doa yang tidak ditolak adalah seorang hamba sholat thintai asyarata rakaatan. Thintai itu 12. Thintai asyarah itu 12. Rakaat. Jadi sholatnya 12 rakaat. Sholat hajat nih, sholatul hajat. Dan doanya Pak, panjang Pak. Kalau pengen hajatnya dikabulkan, kata Imam Ghazali, dan ini dipraktekkan Imam Ghazali, karena kata beliau ini, fayujabu insyaallah. Yujab itu dikabulkan ya. Caranya gini, ini beda dengan mazhab Hanafi, caranya beda. 12 rakaat itu dikerjakan dulu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai berapa? 12. Setelah selesai 12 rakaat itu, dan bacaannya itu tidak ditentukan suratnya apa saja, bebas. Nah, yang bagus kuliah sama kulhu aja lah. Dari dulu kan kuliah kulhu itu enak ya. Setelah itu Pak, fa idza faragha kharra sajidan. Pas selesai sholat, kata Imam Ghazali, kita sujud saja ya, sujud dan membaca ini dalam sujud itu. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Wah, ini luar biasa Pak kalau tahu artinya. Siapa insyaallah tahu ya artinya ya. Ini kalau saya terjemahin nanti kepanjangan. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu. Subhana dzil manni wal fadli. Subhana dzil izzi wal karami. Subhana dzit tuli. As'aluka bi ma'akidil izzi min arsyika wa muntahar rahmah min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil 'amatil lati la yujawizhunna birrun wala fajirun an tusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad. Setelah itu sebutin hajatnya. Ini sambil sujud itu Pak ya. Tsumma yas'al hajatahu. Dia minta hajatnya apa? Fayujabu insyaallah. Insyaallah dikabulkan. Ini berarti ijazah dari Imam Al-Ghazali seperti itu ya. Jadi ada 3 pendapat. Silahkan mau yang 2 rakaat itu yang Maliki Syafi'i Hambali, atau 4 rakaat Hanafi atau Imam Ghazali ya. Paham ya? Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pembahasan hari ini saja dulu tentang sholat hajat. Mudah-mudahan yang paling penting itu adalah coba praktek gitu aja. Siap? Ya. Boleh nanti malam silahkan dimulai, atau pagi ini silahkan. Boleh siang, boleh malam hari ya. Yang penting jangan di waktu-waktu yang terlarang itu, yang 5 waktu itu ya. Jadi sholatnya 2 rakaat saja. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i 2 rakaat saja, terus berdoa. Cuma tadi doanya di awal tadi itu ya, yang di hadis Imam Tirmidzi tadi itu. Nah, ini yang saya garis bawahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita diskusi tanya jawab. Ini sebenarnya sudah kesiangan ya, tapi masih gelap Pak ya, karena hujan. Ya silakan. Boleh bertanya apa saja, tidak harus masalah sholat hajat. Ya. Ada? Silakan. Ya. Ya, yang 12 rakaat. Ini sujud di luar sholat, karena beliau mengatakan faida farogo. Faida farogo itu artinya maka jika setelah selesai, maksudnya setelah selesai 12 rakaat ya, mungkin dia zikiran dulu, setelah zikiran nah itu kharra sajidan, kemudian dia sujud gitu. Mungkin ini namanya sujud syukur Pak.
Kan kita tidak boleh melakukan sujud kecuali sujud yang disyariatkan oleh agama. Sujud dalam agama kita tuh hanya ada 3, Pak. Sujud dalam sholat dulu, ya, sujud dalam sholat, sujud tilawah, sama sujud syukur. Nggak ada sujud yang lain, cuma 3 ini. Kalau sujud dalam sholat yang kita lakukan dalam sholat itu, nah, kalau ini kan setelah sholat, maka kemungkinannya kalau nggak tilawah ya sujud syukur. Kalau sujud tilawah nggak mungkin, karena sujud tilawah itu dilakukan kalau membaca atau mendengar ayat sajadah. Kemungkinan besar ini adalah niatnya sujud syukur, sambil kita bersyukur kepada Allah, kemudian bertawasul tadi ya, memuji Allah sambil bersolawat kepada Nabi ini, antusolli ala Muhammadin, ya, solawat kepada Nabi, baru berdoa. Nah, jadi intinya tawasulan di situ. Ya. Setelah sholat 12 rakaat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Boleh bertanya apa saja ya. Yang dulu-dulu masa nggak ditanyain? Udah hafal semua. Bab toharoh itu penting itu, murojaah. Ya, gimana? Pelaksanaannya kenapa? Oh, waktunya. Waktunya sebenarnya boleh siang hari, boleh malam hari. Tapi oleh mazhab Syafi'i dikatakan sholat hajat itu tidak boleh di waktu yang 5 itu, Pak. Yang habis subuh, habis asar, kemudian apa itu? Ketika matahari terbit, matahari terbenam, sama waktu istiwa nggak boleh. Iya, waktu telang itu nggak boleh. Nah, ini sekalian saya ralat ya. Mohon maaf, dulu pernah saya katakan yang dilarang itu di 5 waktu itu hanya sholat mutlak, kan saya bilangnya waktu itu ya. Mohon maaf, kurang tepat. Saya baca-baca lagi kitab mazhab Syafi'i, ternyata tidak hanya sholat mutlak yang dilarang di 5 waktu itu. Nanti deh kapan-kapan kita bahas. Pokoknya diantaranya ini, sholat hajat juga nggak boleh di waktu yang 5 terlarang tadi, nggak boleh. Ya. Jadi kalau siang itu pas duha atau pas habis duhur, itu jangan habis asar, nggak boleh. Kalau malam ya habis maghrib, habis isya atau pas tahajudan, itu aja. Ya. Afdolnya malam ya, sebenarnya afdolnya malam. Ya, ada lagi? Sudah pernah praktek? Belum ya? Ya, kalau yang sudah alhamdulillah, kalau belum silakan. Karena kan kita ini Pak ya, ya namanya manusia punya hajat, punya keinginan. Nah, caranya gimana sih biar cepat terkabulkan? Ya ini solusi dari Nabi SAW, sholat hajat. Ya, wasiat beliau kepada Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ya, cukup. Ya, nggak usah malu-malu, boleh nanya apa saja. Ya, nanya jodoh ya. Nggak usah kalau jodoh ya. Saya bukan menguasai bab jodoh ya. Cukup ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pahalanya terus mengalir Pak ya, mudah-mudahan ya. Kita duduk di sini ngantuk-ngantuk, wah luar biasa itu Pak. Insya Allah Pak, kalaupun nanti kita meninggal dunia, pahala ngaji ini ngalir terus ke kuburan ya, amin. Dan ini menjadi wasilah, mudah-mudahan dengan belajar seperti ini Allah nanti kumpulkan kita bersama para ulama dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.